Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir rasulillahil faizina biridullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'u tabi'atnya, sampailah kepada kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ujma nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malu ahabbu ila Allah ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun? Birrul walidain. Qultu thumma ayyun? Al-jihadu fi sabilillah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya perilaku apa, amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab, ada 3 keutamaan atau amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat tepat waktu, yang kedua birrul walidain, berperilaku baik kepada orang tua, yang ketiga jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengapa sholat menjadi faktor utama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam sebuah keterangan bahwasannya sholat itu as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Dan dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, wa aqimus shalah innas sholata tanha anil fahsai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu a'lam bil muradif. Allah yang maha tahu kepada maknanya. Artinya, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya mengingatkan Allah terhadap sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dikutip dari tersebut bahwasannya sholat adalah faktor utama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat ketika berada dalam kubur yang menjadi sasaran utama malaikat munkar dan nakir, itu adalah menanyakan sholat kita. Nah, selanjutnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu berbuat baik atau berperilaku bagus terhadap orang tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullahu fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Shadaqallahul adim. Allahu a'lam bil muradif. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Maka janganlah kalian semua menzalimi orang tua, apalagi menyakiti hatinya orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mungkin yang terakhir, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menerangkan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fillahil haqqu bijahidi. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang benar-benarnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 78. Nah, bahwasannya yang kita ketahui bahwa jihad itu harus berperang, harus melawan orang lain. Tapi banyak sekali jihad yang harus kita ketahui, seperti jihad melawan setan, jihad mencari ilmu, dan jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa jihad yang paling besar, yang paling sulit, dan paling besar pahalanya yaitu melawan hawa nafsu kita. Seperti dasarnya kita tidak mau untuk mencari ilmu, atau kita tidak mau bersedekah, kita tidak mau masuk ke masjid, melakukan suatu beribadah kepada Allah. Itu semua dilandasi dengan hawa nafsu yang begitu besar yang ada dalam diri kita. Makanya kita harus bisa meredup atau melemahkan atau melawan hawa nafsu itu tersebut dengan cara istiqomah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.